Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ada orang sota masuhi parminggota sadarion. Jumolo tapasahat maroha dok pikirata tu debata. Martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Purian itu hatta masuk mahita tu parminggota sadarion ima minggu info kapit tanggal 6 Maret 2022. Topik ni minggutta malu ado ganup nama jo goar ni Tuhani. Tapuji matu hatta maredehita sian buku Eden nomor 10 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonon do di dok Tuhan Jehovah, jowon nama au, jala alusakku ma ibana, saidonganokku do ibana juppa hagogotan, paluaokku do ibana, jalamar mulia ibana bahenokku, sai pamahapokku do ibana sarimatua, martua dona hudul di pangodingan natu mimbuli, jalanamian di linggoman di pargogo nasohatu dosan, nama dok tu Jehovah, haporusakku jala partano batuaku do debataku, marhaporusat tu hodo au, haleluya. Martangi yang mahita, ale ama nami para si roha na sumurung, debatani hatuon nami, huingot hami do diaka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai, mamikiri sude nati naonnai, patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon roha nami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manobus hami. Asa martua hami marhite siani rodi saleleng ni leleng na. Say patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Hudul mahita. Maredehita sian buku Eden nomor 30 sada ayat sada.
Habegema patik ni debata di hari mingguon, ima patik pau paton dohot lapatanna, songonon madidok disi. Patik pau paton, ingot hamu ma pabadiahon hari minggui, di naonomari maulah hamu, nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jehovah de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do, umbahen na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatani i, ondo. Ikut di habiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata maredehita sian buku Eden nomor 104 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita. Tapaserep marohatta manopoti dosa tatu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang, para si roha na sumurung midahami, hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami na godangi di jolom. Tatap mahami marhite-hite asini roham, jala sama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata, taringot tuha sesaan ni dosatta. ICB mangaluhon akan na pinilit ni debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamaguan, Kristus Jesus do naung mate. Alain dada holani, naung mulak mangolu do, jala disiamun ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Udul mahita. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 226. Tajahama hatani debata, epistel di hari mingguon, ima sian 5 Musa 26 ayat 6 sahatu 10a. Tajahama marsikat soring. Alai Roma halak Misir, mabahen naso uhum tuhami, jala dirupa hami, jala diapehon ulaon naporan tuhami. Jadi mangangguhi mahami tu Jahuba debatani opunami, gabe ditangi hu Jahuba du suara nami, jala marpanata prohana di pardanolan, hangaluto dohot hagugutan nahwal kapami. Dungi ditogihon Jahoba mahami ruar sian Misir, marhite sian tangan nagogo, dohot marhite sian botohon na tol-tol, dohot marhite sian hasonggotan bolon, mardongan akatada dohot halongangan. Jala dibuakan sahat tuingananon, jala dibasa-basa tuhami tanoon, tanah haorani susu dohot situat niluba. Rak madok mahita, nuaeng pe, idama, au mabuan patumonaan ni parbue ni tano, na nilehon mitua ale Jahoba. Ima sahatna, martua maakan na tumangihon hata ni debata, jala no piopsa. Amen. Marede hita sian buku ede 536 ayat sada dohot tolu. Jongjong mahita. Atong tahatidakon maha porsiaotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon, di sandok portibion, rap madok mahita. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sianton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit,
di pangumuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau na pinar silang, na tua tu banotoro dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pa imamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Tapuji Tuhata maredehita sian buku ede nomor 670 ayat sada dohot 2. Huhut tapasahat ma piliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap bergembira. Dan mari kita memberi kontribusi kita terbaik menghadapi masalah yang sangat berat kita hadapi, yaitu virus COVID-19, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Saudaraku, hari ini Tuhan akan menyapa kita di Minggu Info COVID ini dari firman-Nya yang tertulis di surat Roma pasal 10 ayat 8 hingga ayat 13. Saya bacakan untuk kita. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca seluruh kitab Roma ini, terutama pasal 10 ini, maka kita akan melihat dengan jelas begitu rindunya hati Paulus. Hati Paulus sangat rindu agar seluruh saudara sebangsanya, bangsa Yahudi, dapat menjadi pengikut Yesus dan turut diselamatkan. Kita baca di ayat 1. Tetapi Paulus melihat kelemahan mereka. Sebenarnya teman-teman sebangsanya itu sangat tekun menjalankan syariat agamanya, ayat 2a. Bahkan mereka rela dibunuh asalkan tidak melanggarnya. Kita sangat kagum melihat kefanatikan mereka. Kita mengingat
Saulus sebelum menjadi Paulus, dengan segenap kemampuannya berusaha menghabisi pengikut Yesus demi hukum Taurat mereka itu. Tetapi sayang sekali, itu semuanya tidak berguna, dan itulah kesalahan terbesar mereka. Seperti kita baca, dikatakan di ayat 2b hingga ayat 3. Lebih jelas saya baca di bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, tetapi semangat mereka itu tidak berdasarkan pengetahuan yang dari Allah. Mereka tidak mengetahui caranya Allah membuat hubungan manusia dengan Dia menjadi baik kembali. Ini ibarat sebuah kejadian di perlombaan maraton yang pernah terjadi. Seorang pelari berlari dengan sangat cepat, dia jauh di depan meninggalkan peserta yang lain. Tetapi setelah lama ditunggu, dia tidak sampai di garis finish. Apa yang terjadi? Setelah dicari, ternyata dia berlari ke arah yang salah, sehingga dia tidak sampai ke tujuan. Sekarang saudaraku, di mana kesalahan orang Yahudi ini? Yaitu karena mereka memahami bahwa mereka dapat diselamatkan bila mereka melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dikatakan di ayat 3. Karena itulah mereka mau mati-matian untuk itu. Dan mereka mau melakukan banyak amal perbuatan. Mereka memahami bahwa dengan semuanya itu, maka mereka memiliki piutang tanda kutip kepada Allah. Dan itulah nanti yang akan memaksa Allah tanda kutip, memaksa Tuhan untuk membenarkan mereka sehingga mereka menjadi selamat. Memang di Imamat pasal 18 ayat 5 yang dikutip Paulus di ayat 5, Tuhan mengatakan, orang yang melakukannya, maksudnya yang melakukan hukum Taurat, akan hidup karenanya. Padahal saudaraku, itu pasti mustahil. Tidak akan ada orang yang berhasil melakukan seluruh hukum Taurat. Karena bagaimanapun salehnya kita, bagaimanapun giatnya seseorang dalam beragama, dia tidak akan pernah sanggup melakukan, menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat itu. Justru sebaliknya, semakin kita berusaha melakukannya, semakin banyak dosa yang terlihat. Akibatnya hukum Taurat itu menjadi kutuk bagi manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan mengatakan itu? Yaitu karena sejak awal Tuhan sudah menubuatkan kedatangan Mesias dari Allah. Dan Mesias itulah nanti yang akan memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat itu. Itulah yang terwujud, yang diwujudkan Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, baginya tuntutan hukum Taurat itu sudah dipenuhi oleh pengorbanan Yesus. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus hampir di seluruh suratnya. Bahwa manusia berdosa hanya bisa dibenarkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia telah dibenarkan. Siapa yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang akan melakukan segenap tuntutan hukum Taurat itu bagi dia. Sehingga kita terbebas dari kutuk akibat hukum Taurat itu. Bila kita percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti sudah dibenarkan. Kita pasti sudah menjadi benar. Kita tidak akan didakwa, tidak akan dituntut lagi di hari penghakiman kelak. Mengapa? Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus telah menjadi pembela kita di sana. Itulah ajaran pembenaran oleh iman. Lalu di ayat 6 Paulus mengatakan bahwa pembenaran tersebut kita terima bukan karena usaha kita,
tetapi kita terima sebagai anugerah, sebagai hadiah dari Tuhan semata. Sola gratia. Paulus mengutip Ulangan 30 ayat 11 hingga ayat 14. Ini mengartikan bahwa bukan kita yang naik ke sorga untuk menjemput Tuhan Yesus, untuk melakukan itu bagi kita, bukan. Dan bukan kita yang turun ke dalam dunia maut untuk membangkitkan Yesus dari dunia, dari kematian. Oh bukan. Tetapi semuanya itu adalah karena inisiatif dari Tuhan. Tetapi kalimat itu juga meyakinkan kita bahwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus agar kita dibenarkan, kita tidak perlu lagi pergi ke sorga tempat Tuhan Yesus berada atau pergi mencari Dia di dalam kuburan. Tetapi seperti dilanjutkan di ayat 7 dikatakan bahwa keselamatan itu sudah dekat pada kita. Karena firman yang memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam mulut, sudah ada di dalam hati kita. Artinya sangat-sangat dekat. Kita tidak perlu jauh-jauh pergi mencarinya. Karena berita keselamatan yaitu Injil tersebut dikatakan sudah menjadi rema. Menjadi firman yang diberitakan bagi kita. Dan firman itu sudah dapat kita baca, dapat kita dengar, dapat kita bahas, dapat kita renungkan melalui buku-buku, melalui media sosial. Bahkan sekarang sudah ada di tangan kita dalam bentuk portable di dalam HP yang bisa kita bawa kemana-mana. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan bahwa kami tidak pernah mendengar, tidak pernah menerima berita itu. Namun saudaraku, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, mungkin perlu kita memahami apa arti rema di sini. Karena ada kelompok Kristen, terutama teman-teman kita dari aliran karismatik yang mungkin salah mengerti dengan kata rema ini. Kita tahu di Alkitab ada dua kata yang sering digunakan untuk kata firman, yaitu logos dan rema. Dan sebenarnya rema itu berarti kata yang diucapkan melalui mulut. Lebih tepatnya bila diterjemahkan dengan perkataan, dengan ucapan, bukan dengan firman. Sementara kata logos, cakupannya itu lebih bahkan sangat luas. Bukan hanya menyangkut perkataan, tetapi juga menyangkut pikiran, menyangkut kehendak, menyangkut wisdom. Kita ingat Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan, pada mulanya adalah firman, yaitu logos yang sudah menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudaraku, teman-teman kita dari kaum karismatik menganggap rema ini lebih tinggi. Bahkan sering mereka artikan sebagai bisikan dari Roh Kudus. Padahal artinya hanyalah ucapan mulut manusia. Sayangnya Ruas HKBP juga ikut-ikutan menggunakan kata ini secara kurang pas. Sekarang kita kembali ke pokok bahasan. Berita tentang pembenaran oleh iman di dalam Tuhan Yesus ini sudah menjadi rema. Sudah diberitakan melalui perkataan para pengkhotbah atau melalui pemberitaan melalui mulut mereka, sehingga perkataan itu sekarang sudah ada di dalam mulut kita, sudah ada di dalam hati kita, ada di dalam mulut kita karena kita sudah sering mengatakannya, ada di hati kita karena kita sudah sering menggumulinya. Dan rema itu sekarang sudah ada di pikiran kita. Sekali lagi, sehingga tidak ada alasan lagi bagi siapapun, termasuk orang Yahudi, teman sebangsa dari Paulus, dan juga kita sekarang, dan seluruh orang di muka bumi ini, untuk tidak percaya kepada rema, kepada berita pembenaran itu. Berita Injil itu sudah disebar.
Karena keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus itu diperuntukkan bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik yang dianggap dahulu umat Allah maupun yang dahulu dianggap bukan umat Allah. Seperti dikatakan di ayat 12. Bila ada yang menolak rema itu semata-mata adalah karena kedegilan hati mereka, bukan karena tidak pernah diberitakan kepada mereka. Saudaraku, itulah sekarang yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Bila di antara kita masih ada orang yang belum menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, ingatlah, bukan berita itu yang tidak pernah kita dengar. Sudah banyak rema yang ditabur untuk kita. Tetapi hati kita lah yang belum terbuka. Dan ingat saudaraku, bagi orang-orang seperti itu, hukumannya akan lebih berat. Dan berikutnya itu jugalah ajakan bagi kita. Mari perkatakanlah berita Injil pembenaran oleh iman itu kepada semua orang agar menjadi rema, agar menjadi Injil yang diberitakan bagi semua orang yang belum pernah mendengarnya atau bagi orang yang masih degil hatinya. Itulah tugas kita. Tugas orang-orang percaya memberitakan agar semua orang mendengarnya sehingga mereka tidak bisa berdalih lagi kelak dan kita sendiri terbebas dari pertanggungjawaban atas darah mereka. Saudaraku, selanjutnya Paulus mengatakan bahwa menjadi percaya itu tidak cukup hanya di dalam hati saja. Tetapi percaya kita itu harus kita saksikan dengan bibir di hadapan banyak orang. Tentu bukan dengan berteriak-teriak, tidak. Tetapi kita harus menyaksikannya melalui cara hidup kita yang sepenuhnya mengikuti semua firman Tuhan Yesus. Mengaku iman percaya kita tidak harus dengan menunjukkan simbol-simbol keagamaan kita seperti memakai kalung salib, rumah kita dihiasi dengan gambar Tuhan Yesus dan salib, atau dengan membawa Alkitab di tangan kemana-mana. Tidak. Bukan pula dengan mau mati untuk bukan pula dengan mau mati untuk membela itu, misalnya bila gereja kita ditutup. Bukan dengan itu. Tetapi kita menyaksikan iman percaya kita melalui perilaku kita, melalui gaya hidup kita yang benar-benar menunjukkan karakter Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ketika kita senang atau tidak atau berduka, ketika kita dipuji atau dihina, kita tetap berkarakter Tuhan Yesus. Orang lain tetap melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Saudaraku, kita perlu melihat latar belakang dari ayat ini. Ketika itu di zaman Paulus, bila seseorang menyaksikan iman percayanya kepada Tuhan Yesus itu di hadapan umum, maka taruhannya adalah nyawanya. Bila ada seseorang yang berani mengaku imannya di hadapan umum pada waktu itu, mungkin dia akan dibunuh. Seperti yang pernah dilakukan oleh Saulus kepada pengikut-pengikut Yesus. Sehingga itu berarti bahwa orang yang mau mengaku iman percayanya di depan umum bukanlah bermaksudnya supaya itu menjadi amal baik yang menyelamatkannya, bukan. Tetapi bila seseorang itu mau menyaksikan imannya di hadapan umum, terutama di depan pengadilan atau di depan penguasa, itu berarti bahwa dia sudah rela mati. Sudah rela mati karena imannya itu. Karena dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Karena baginya Tuhan Yesus itu lebih berharga dari nyawanya sendiri. Dan karena dia yakin bahwa walaupun dia mati dibunuh,
karena iman percayanya itu, dia akan menerima hadiah yang jauh lebih besar, yaitu kemuliaan sorgawi di kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Seperti dikatakan di ayat 13. Saudaraku, itulah yang perlu kita renungkan hari ini. Mari kita koreksi, mari kita lihat diri kita. Bagaimanakah iman percaya kita sekarang? Apakah iman percaya kita hanya sekedar di mulut, sekedar di hati, sekedar di pikiran saja? Atau apakah kita sudah mau mengaku iman percaya kita dengan sepenuhnya hidup menaati firman Tuhan, melakukannya dalam semua hidup kita, baik di rumah, baik di kantor, baik di bisnis, baik di sekolah, baik di pasar, di kapan saja dan di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Walau kita tahu bahwa bila kita melakukannya itu akan banyak orang yang membenci kita, yang mendiskriminasi kita, mengucilkan kita karena gaya hidup yang seperti karakter Tuhan Yesus itu. Dan selanjutnya siapa tahu, saudaraku, seperti telah disiaratkan oleh Tuhan Yesus, bila kita diminta pertanggungjawaban atas iman percaya kita di hadapan para penguasa atau di hadapan agama-agama lain, apakah kita akan tetap setia mengaku seperti yang dikatakan di ayat 9 bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati? Apakah kita mau sudah rela dihukum, bahkan rela dibunuh karena iman percaya itu? Atau apakah kita hanya seperti mereka yang menyebut dirinya Kristen, tetapi sering bersikap bunglon, sering menggunakan ilmu selamat, sering hanya ingin menjadi Kristen di zona aman, sering hanya menjadi Kristen yang sekedar pengikut, yang sekedar aktivis, yang sekedar pengunjung, yang sekedar pendukung gereja yang saleh? Saudaraku, mari kita coba renungkan. Orang-orang yang benar percaya kepada Tuhan Yesus akan tetap setia sampai mati mengikut Tuhan Yesus apapun taruhannya. Mengapa? Karena kita percaya bahwa kemuliaan yang akan kita terima kelak dari Tuhan Yesus itu sangat besar, jauh lebih besar dari hidup, dari apapun yang kita miliki sekarang. Selamat setia mengikut Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Meteraikanlah itu di dalam hati kami sehingga kami hanya percaya bahwa keselamatan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang kami terima dengan iman percaya kami, bukan dengan melakukan hukum Taurat-Mu. Ya Tuhan, kami memohon, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, setiap orang yang mendengarkan firman ini mengambil keputusan untuk percaya dan memiliki kepastian keselamatan dan mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus apapun taruhannya. Ya Tuhan, kami memohon, biarlah berkat-Mu tetap tercurah bagi kami semua, sehingga sakit penyakit kami disembuhkan, rumah tangga kami tetap harmonis, dan berkat-Mu tetap tercurah atas pekerjaan, atas usaha dan bisnis kami. Semuanya itu bisa berjalan lancar. Juga sekolah anak-anak kami bisa berjalan dengan baik, terutama dengan kondisi sekarang ini. Ya Tuhan, berilah hikmat-Mu bagi seluruh rakyat bangsa kami ini, agar kami tetap berdisiplin mengikuti protokol kesehatan, sehingga virus corona ini terhindar dari kami dan segera habis dari antara kami.
Berkatilah bangsa kami agar tetap bersatu dan bersehati membangun kesejahteraan bangsa ini. Kami memohon ya Tuhan, berkatilah gerejamu HKBP agar semakin bersehati, semakin bertenaga, semakin berkomitmen untuk meluaskan kerajaan-Mu. Terpujilah namamu, Allah yang maha agung dan maha mulia. Engkaulah gunung, batu, dan keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kamu kadongan nunga tajalo hatani debatan waing maret de mahita sian nomor 780 ayat 1 dohot ayat 2 huhutma tapasahat peliata. Jongjong mahita saluhutna. Tatang yakom ma peleata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami masana nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ko parhasya kami pilihanon pati bulho karajao mu dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Ayo,
Calo hamuma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.